Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Priyanto. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah dari IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video tentang penjelasan dari hasil observasi yang saya lakukan di Home Industri Kerupuk UD Rizky Sejati yang bertempat di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Observasi tersebut dilakukan untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan atau PPL di IAIN Tulungagung. Home Industri Kerupuk ini merupakan usaha perorangan yang berbentuk unit dagang. Pemilik UD Rizky Sejati adalah Bapak Bayak. Beliau dulu merupakan salah satu pedagang kerupuk keliling di Kota Jombang. Beliau sendiri sudah bertahun-tahun berprofesi sebagai pedagang kerupuk, sehingga sudah mengetahui seluk-beluk dari sebuah usaha kerupuk tersebut. Tahun demi tahun beliau lalui, beliau merasa hidupnya perlu perubahan. Akhirnya dengan niat dan tekad beliau serta tentunya pengalaman beliau bergelut di usaha kerupuk, akhirnya pada tahun 2013 beliau mendirikan sebuah pabrik rumahan atau yang biasa disebut home industry. Pabrik beliau bergerak pada bidang industri kerupuk. Adapun jenis kerupuk yang diproduksi adalah kerupuk impala atau biasa disebut kerupuk pelompong. Bagi beliau, membangun dan mempertahankan usaha tidaklah mudah. Banyak sekali hambatan dan rintangan yang beliau hadapi. Namun dengan telaten beliau tetap berusaha mempertahankan usahanya tersebut. Hambatan awal yang dialami beliau adalah masalah permodalan. Karena modal yang terbatas, beliau membangun usaha tersebut dengan bertahap, mulai dari membangun tempat produksi, membeli mesin untuk memproduksi kerupuk, dan tutur beliau bahwa di awal usahanya beliau mengerjakan produksinya dengan sendiri. Rintangan selanjutnya adalah menjaga kualitas dari produk yang beliau produksi, apalagi pada musim hujan yang cuacanya tidak menentu bisa mempengaruhi kualitas produknya. Namun seiring berjalannya waktu, kini usaha beliau sudah sangat berkembang. Beliau kini mempunyai 40 karyawan dan mesin untuk produksi juga sudah sangat memadai. Bahkan untuk mensiasati pada cuaca yang tidak mendukung, beliau mempunyai mesin oven yang bertujuan agar kerupuk tetap kering walau cuaca mendung dan hujan. Setiap hari, home industri kerupuk tersebut mampu memproduksi sebanyak 150 kg kerupuk per harinya. Bagi beliau menjaga kualitas adalah hal yang terpenting dalam menjalankan suatu usaha tersebut. Kemudian setelah dilakukan observasi dan wawancara yang saya lakukan kepada pihak pemilik UD Rizky Sejati, adapun saya menemukan beberapa masalah, terutama tentang manajemen keuangan di home industri tersebut. Permasalahan yang pertama adalah pemilik usaha terlalu banyak merangkap pekerjaan di usahanya tersebut, termasuk juga merangkap tentang masalah pengelolaan keuangan. Hal tersebut tentu sangat tidak baik untuk kesehatan manajemen di perusahaan tersebut. Pemilik
usaha tersebut merasa usahanya belum cukup besar dan belum mampu untuk merekrut staf atau karyawan yang memang secara khusus mengurusi bidang manajemen keuangan. Adapun masalah selanjutnya adalah dalam hal pencatatan. Tidak adanya sumber daya manusia yang secara khusus menangani tentang pengelolaan keuangan membuat pencatatan keuangan di usaha tersebut tidak maksimal. Pemilik usaha yang notabene tidak memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang manajemen keuangan hanya melakukan sebuah pencatatan dengan sederhana yang beliau kuasai saja. Menurut pemilik usaha tersebut, beliau merasa catatan tersebut sudah cukup baginya dalam mengetahui arus-arus keuangan pada usahanya tersebut. Namun hal ini juga sangat tidak baik karena pencatatan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah pengelolaan keuangan. Masalah yang terakhir adalah dalam pengendalian keuangan. Dalam hal pengendalian, UD Rizky Sejati tidak memiliki regulasi keuangan yang jelas dan tidak melakukan audit keuangan. Hal tersebut tentu sangat berbahaya, lebih-lebih keuangan merupakan suatu hal yang sensitif di sebuah perusahaan. Dalam menjalankan sebuah usaha tentu tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Pasti akan menemui permasalahan yang timbul dalam usaha tersebut. Adapun berikut adalah ulasan tentang solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di home industri kerupuk UD Rizky Sejati. Adapun poin pertama yaitu pemilik usaha terlalu banyak merangkap pekerjaan termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Adapun solusi untuk permasalahan ini yaitu memang bagi home industri yang masih berskala kecil dalam hal merekrut staf atau karyawan itu sangat berat, sehingga dalam home industri tersebut memilih untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Namun apabila pemilik terlalu banyak merangkap pekerjaan, nantinya akan berpengaruh terhadap manajemen yang ada di usaha tersebut. Maksudnya adalah manajemen di sektor lain seperti manajemen produksi dan lain-lain. Maka dari itu solusi yang terbaik adalah melakukan perekrutan sumber daya manusia yang memang secara khusus menangani sektor-sektor manajemen di usaha tersebut. Poin yang kedua adalah tidak adanya staf yang secara khusus melakukan pencatatan keuangan. Adapun solusi yang dapat diterapkan oleh pemilik UD Rizky Sejati ialah apabila pemilik usaha memilih untuk melakukan sendiri pencatatan keuangan di usahanya tersebut dan merasa tidak memungkinkan untuk merekrut sumber daya manusia atau staf karyawan yang secara khusus mengelola keuangan, maka solusi yang tepat ialah pemilik hendaknya mengikuti sebuah latihan atau bimbingan yang secara khusus mempelajari tentang pengelolaan keuangan, lebih-lebih dalam hal pencatatan, karena pencatatan sendiri merupakan hal terpenting dari sebuah manajemen keuangan. Poin yang terakhir adalah tidak adanya regulasi yang khusus dalam hal pengendalian keuangan. Solusi untuk permasalahan ini adalah dalam hal ini pemilik memiliki solusi tersendiri, yaitu dengan mengarsipkan nota penjualan. Hal tersebut disampaikan di pemilik perusahaan tersebut bahwa pemilik memiliki prosedur penagihan sendiri dan juga pemilik usaha memiliki prosedur pengembalian barang sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh pemilik home industri sebagai bentuk pengendalian pada usahanya. Demikian adalah
penjelasan dari hasil observasi saya di lapangan untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan IAIN Tulungagung. Semoga observasi yang saya lakukan ini dapat bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan juga bagi pihak yang membutuhkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.